Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Ruang Bumi. Izinkan Ruang Bumi berbagi informasi. Ya, ini bagaimana caranya membayar APC atau Article Processing Charge ke jurnal tertentu. Nah, ini yang saya alami atau kami alami adalah ke publisher MDPI lewat Livin Mandiri. Jadi transfer. Nah, biasanya mungkin teman-teman pernah melakukan dengan kartu kredit ya, atau dengan cara lain. Nah, ini saya tidak punya kartu kredit, jadi saya coba dengan cara ini ya. Sebelumnya beberapa kali pernah menggunakan pakai metode PayPal ya, tapi kali ini setelah saya bandingkan dan ada pemberitahuan juga kalau lewat PayPal itu lebih mahal ya. Nanti cek di ini. Oke, nah ini pertama dapat pemberitahuan bahwa ketika paper atau artikel ilmiah kita dinyatakan diterima. Nah, ini di jurnal namanya Geografis, penerbitnya MDPI. Nah, ini full open access, jadi harus bayar. Jadi setelah diterima, Geografis menginformasikan ke author, corresponding author, untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu baru proses publikasi. Nah, ini ada satu email, terus kalau dibuka linknya ini. Nah, ini merujuk langsung ke payment by wire transfer atau via transfer bank. Sebetulnya yang paling mudah adalah datang ke bank, ya, datang ke bank, terus beritahu informasi ini, akun atau detail dari mau ditransfer ke mana, terus nomor IBAN, SWIFT code-nya dan sebagainya. Tapi kemudian dipikir oleh saya, adakah transfer tanpa harus datang ke bank? Nah, ketika dulu saya tidak menemukan ini atau mungkin kekurangan informasi ya, jadi saya melakukan via PayPal. Nah, tadi alasannya ke sini karena setelah dibandingkan dengan PayPal. Nah, ini contoh di bawah ini alternatif lain ya ini. Jadi kalau lewat PayPal ini, PayPal saya coba cek. Maaf pointers ya. Nah, di sini kalau lewat PayPal ya, katakan harus bayar 800 CHF, maka ditambah 5%. Lumayan kalau kami kebetulan harus bayar 1000 CHF. CHF itu Swiss franc, ditambah 5%, nanti ditambah 50 Swiss franc atau sekitar ya 1 juta, lumayan lah. Nah, ketika dibandingkan dengan ini, transfer bank ternyata lebih murah. Nah, alternatifnya sekarang bisa langsung user untuk transfer online via aplikasi ya. Nah, disebutkan di judul lewat Livin Mandiri atau Mandiri Mobile itu. Nah, biasanya juga ketika transfer itu selain nomor ini ya, ini juga saya temukan di email ya. Jangan lupa mencatatkan invoice ID ya. Nah, ini beda-beda ya, dan sebagai merujuk spesifik lagi bahwa pembayaran itu hanya untuk artikel jurnal yang kode uniknya. Artinya ini artikel jurnal milik kita dikasih ID seperti ini. Nah, selalu diwanti-wanti untuk cantumkan ini biar nggak tertukar dengan pembayaran artikel jurnal lain. Tapi di sini tidak ada ya, di sini tidak ada. Nah, ini karena pertama jadi sangat ragu. Oke, dan selanjutnya adalah syaratnya apa? Syaratnya adalah untuk bisa transfer itu ke luar negeri menggunakan Livin Mandiri ya, punya rekening Mandiri Falas. Jadi sudah barang tentu kita punya rekening Mandiri Rupiah. Nah, kemudian diwajibkan untuk mempunyai rekening Mandiri Falas. Terus ya ini pilih mata uang USD ya, karena ada pilihan beberapa mata uang, tapi yang umum saya pilih USD. Nah, beberapa waktu lalu sekitar tanggal 28 itu dibuka. Nah, punya tabungan minimum itu di sana adalah 10 USD, US dollar. Nah, kalau ditotalkan rupiahnya itu 162 rupiah. Dan yang saya ingat bahwa nggak salah, tapi perlu dicek lagi bahwa biaya admin per bulannya adalah 1 USD. Ya, jadi kepotong sekitar 16.000 tiap bulan. Nah, udah whatever, nggak apa-apa, yang penting saya coba bisa melakukan ini. Dan ini saya lakukan di weekend gitu. Mungkin kalau di weekday saya coba datang ke bank aja. Di weekend terus juga dikasih waktu yang cukup terbatas, sehingga saya lakukan lewat, saya cari informasinya dan bisa saya lakukan lewat online. Nah, lewat transfer bank itu perlu berapa hari ya, disebutkan sih 2-4 hari kalau nggak salah ya. Jadi saya tergesa-gesa juga waktu itu biar ketika jatuh tempo uang itu sudah terkirim. Nah, jadi setelah membuka akun falas bank Mandiri dalam USD, maka selanjutnya transfer atau pembayaran bisa dilakukan dengan CHF atau mata uang Swiss ya, atau CHF atau franc Swiss ini. CHF ini. Terus pikir sebelumnya adalah kalau buka dalam dolar berarti transfernya harus dalam dolar ya. Ya, itu bisa juga sih menerima dalam dolar pembayaran tadi ya, dari pemberitahuan itu bisa dalam dolar. Jadi saya daripada buka rekening CHF, ya udah buka aja dalam dolar, nanti juga transfernya dalam dolar. Rupanya ketika sudah buka dalam dolar, nah transfernya itu bisa menggunakan mata uang lain. Nah, ini di sini ada
saya screenshot ini. Jadi ketika sudah berhasil ya, jadi ketika teman-teman mau buka, belum punya ya, buka rekening Falas di Livin Mandiri ini, di sini ada caranya. Ini saya browsing ada beberapa ya. Ini ada ya, kalau kita di handphone kita ini, nah, di portfolio ada rekening, ada tabungan ini, buka tabungan baru, terus pilih Falas, terus mata uangnya, terus termasuk beberapa, silahkan ini nanti selesai dan sebagainya. Ini bisa coba cek di sini. Nah, saya kembali nih, jadi kalau berhasil buka, nah kemudian dinyatakan berhasil pembukaan mata uang, pembukaan rekening dalam dolar Amerika. Kemudian kartu kita terhubung dengan kartu debit kita terhubung dengan rekening tabungan tersebut. Nah kemudian ada notifikasi bahwa transaksi ke luar negeri sudah bisa dilakukan. Intinya selesai di situ. Nah sama seperti transfer yang lain. Nah ini saya screenshot dari handphone saya di sini. Di tampilan utama ini ada transfer Falas ya. Kalau dalam bahasa ini, setting bahasa dalam handphone saya dalam bahasa Indonesia, maka transfer Falas. Tapi ketika settingnya ke dalam bahasa Inggris, maka ini forex, transfer forex atau seperti itu. Nah ini saya dalam bahasa Indonesia, transfer Falas, kemudian klik ke luar negeri. Nah kemudian tadi transfernya ke dalam mata uang apa? Nah saya pilih ke Swiss franc ya, dari CHF ini. Nah jumlahnya berapa? Nanti diketik sini jumlahnya 1000 CHF. Nah otomatis dia langsung ngasih informasi lain-lainnya. Jadi kalau dikonversi ke dalam rupiah ya sekitar 20 juta sekian ya, tergantung currency atau ya tergantung nilai tukar mata uang saat itu. Nah kemudian yang penting di sini ada biaya komisi. Nah itu tercatat 152 dan ditambah biaya transaksinya. Kemudian karena promo jadi dinolkan, kalau tidak jadi 75.000 ya. Nah ini sekitar 150.000 lah gitu ya. Nah sementara kalau tadi dibandingkan dengan kalau saya transfer pakai akun PayPal saya, maka ditambah 5%, ini selisihnya jauh sekali. Jadi menguntungkan pakai ini. Cuma bedanya kalau ini tadi tidak langsung sampai di sana, uang jadi perlu 2 sampai 4 hari. Nah ini dikonfirmasi nilainya seperti ini. Klik ini lanjutan saja, lanjutan, jadi lanjut gitu ya. Nah kemudian terus klik lanjut lagi. Nah ini detailnya seperti ini, transfernya ke bank ini, informasi ini sesuai dengan IBAN ya. Nilai, nah nih ada payment by wire transfer dan nilai IBAN ini. Dari beberapa informasi ini yang diperlukan hanya ini ya. Jadi tidak menginput Swift code dan beberapa lain ini perlu, tidak semua ini diperlukan oleh Livin Mandiri, tapi yang perlu diinput nilai IBAN-nya sesuai dengan dari permintaan di aplikasi. Swift code tidak diperlukan. Kemudian beberapa alamat ini dimasukkan, termasuk dengan MDPI AG terus dan sebagainya, nanti dicek bank name-nya. Ini otomatis. Jadi sebetulnya di IBAN ini sudah menyangkut ini karena CHF ya. Ini boleh cek juga, ini harus CHF. Kalau di MDPI ini CHF. Jadi pilihnya tadi bisa transfer ke CHF. Jadi ketika CHF diklik, ini nilai kode ini berubah. Nah, kalau dalam US ini berubah. Yang perlu diperhatikan itu teman-teman. Kalau di publisher MDPI ini bisa dirubah-rubah. Saya pakai default aja, pakai CHF. Jadi yang penting pakai IBAN dan beberapa informasi yang diperlukan oleh di aplikasi ketika diminta. Nah ini saya kembali ke sini. Nah ini kan banknya Switzerland, terus tipe nasabahnya ya nasabah penerima bisnis dengan perusahaan, dan nama perusahaannya MDPI AG, terus IBAN-nya tadi, IBAN-nya diketik, jangan sampai salah ini. Terus billing penerimanya nih ada di sana diinformasikan juga di dalam email. Jadi mereka itu menerima pemberitahuan itu lewat email apa. Nah ini lewat billing MD. Terus dipilih penyedia jasa atau barang, terus selanjutnya ini pengulangan lagi. Di sini IBAN, billing, ini pengulangan lagi, alamatnya negaranya Swiss, terus detail alamat tadi terus punerasi saya copy paste di kotanya Basel, kode posnya seperti ini. Nah informasi tambahan, tujuan penggunaan dana lainnya karena nggak ada yang dipilih. Terus sumber dana transaksi, kebetulan kami mendapatkan hibah, ya jadi hibah jadi dicantumkan di sini. Nah sebetulnya yang penting di sini tadi mau mencantumkan keterangan ini ya, biar nih tadi mencantumkan ID paper atau artikel jurnal geografis ini. Nah ini sebetulnya mau saya ketik di sana, cuman length atau panjang karakternya itu terbatas, nggak bisa. Dan di sini juga tulisannya optional gitu. Udah pikir saya ya bismillah gitu, karena saya cari informasinya ternyata IBAN aja sudah kode IBAN itu sudah sangat detail atau unik transfernya. Jadi saya lakukan, kemudian kirim transfer sekian memastikan datanya. Nah ini diterima dalam 2 hari ya, dalam 2 hari. Oke, terus negaranya ini, terus penyedia bla 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 bla. Jadi kayak review aja.
Nah, kalau udah ditransfer, oke, maka ada permintaan transfer berhasil terkirim. Jadi permintaan transfer, jadi baru dari Bank Mandiri ke sistem mereka transfer, jadi tidak langsung. Nah, kemudian diminta dicek di sini ke bagian notifikasi atau pesan ya, notifikasi ini. Nah, ini ada beberapa pembukaan fals tadi berhasil ya, rekening berhasil, transfer berhasil, terus permintaan transfer berhasil. Ini ada pemberitahuan di sini dari yang aktivitas sebelumnya. Nah, ini permintaan transfer terkirim ya, berhasil terkirim. Ini pemberitahuannya kalau diklik ini permintaan transfer terkirim, tapi belum terkirim, masih dari Mandiri saja, dari sistem terkirim tapi belum diterima oleh akunnya MDPI tadi. Nah, ini baru sukses ya, ini di tanggal berapa, transfer ke luar negeri MDPI. Nah, ini di tanggal 28 Juni. Nah, ini tadi pembukaan akunnya $10 tadi di sini. Nah, kemudian transfer parasnya sekitar 20 juta tadi. Kemudian ini di tanggal 28 ya kan, 2 hari, 28, 29, 30. Nah, tanggal 30-nya ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini hari Sunday, Senin ya, Senin, dari Mandiri diinfokan bahwa forex ya, transfer ke luar negeri sukses terproses. Jadi Mandiri dinyatakan sukses terproses. Kemudian dikirim ke bank di sana, bisa dicek bahwa benar tuh dikirim. Terus kemudian dari MDPI, nah ini MDPI sendiri memberitahukan bahwa payment confirmation geografis. Jadi mereka menerima konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan. Nah, di sini. Nah, tanggal 30 Juni ini jam 10 PM. Ini jam 6 ya, jam 6 AM, ini jam 10 PM-nya. Jadi perlu waktu ya, dari 30 hari Minggu jam malamnya baru dicek, diterima, dinyatakan diterima. Jadi dari Mandiri, kemudian proses banking di sana. Jadi nggak serta-merta langsung diterima di sana, tapi ada notifikasi ini jam 10.28 dinyatakan bahwa pembayaran dari kami diterima. Nah, terus juga ini please find below APC payment. Jadi ini attachment ya, ini yang penting sebagai bahan atau dokumen pertanggungjawaban. Intinya sini berhasil diterima dengan total CHF 1.000. Jadi selesai. Terus habis itu alhamdulillah pembayaran kami yang diterima jadi sukses. Tinggal nunggu dikasih, dan ini hasilnya beberapa hari kemudian, hari berikutnya. Jadi ini tanggal 30 malam ya, tanggal 2-nya dinyatakan. Terus ada proses-proses paralel, dan kemudian paper kami dengan judul Advancing Land Use Modeling with Rice Cropping Intensity, Geospatial Study on Shrinking Paddy Fields Indonesia, dipublikasi tanggal 2 Juli ini. Nah, kurang lebih itulah pengalaman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.